Om Erwin ya? Oke, baik. Oke, selamat malam kepada Bapak Ibu semuanya, Om Tante, Kakak, maupun rekan-rekan sekalian. Selamat bergabung di pertemuan Bulan Kitab Suci Nasional di wilayah Paskalis Lingkungan Santa Clara di pertemuan yang kedua. Selamat datang dan terima kasih karena sudah berkenan hadir dengan tepat waktu. Pada malam hari ini kita akan membahas BKSN dengan judul Yesus Sahabat Bagi Mereka yang Kehilangan. Pemateri pada malam hari ini adalah Om Erwin. Halo. Ya, Halo. malam. Ya. Oke, dan saya akan membantu moderator, yaitu Michelle. Oke. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita akan dengarkan lagu pembuka dulu. Betapa hatiku Baik, marilah kita awali dengan doa pembuka. Kepada Pak Bayu, dipersilakan. Belum di-unmute ya? Baik. Bapak Ibu sekalian, marilah kita mempersiapkan diri untuk pembukaan. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena di masa pandemi ini Engkau selalu hadir menyertai kami, baik di saat suka maupun di saat duka. Yaitu ketika kami kehilangan anggota keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan akibat COVID-19. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami memahami sabda-Mu. Semoga melalui perenungan sabda, kami semakin yakin bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam menghadapi kesedihan karena kehilangan orang-orang yang sangat kami cintai.
sebagaimana Yesus tidak meninggalkan sahabat-sahabatnya ketika mereka kehilangan saudara mereka yang terkasih. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Bayu sudah membawa kita semua melalui doa pembukaan. Baik. Ya, kita hari ini juga ingin mengucapkan terima kasih juga dengan berkat rahmat Tuhan kita bisa memasuki minggu kedua, pertemuan kedua untuk pendalaman di bulan kitab suci nasional. Tema yang akan kita renungkan atau akan kita dalami dalam pertemuan kedua ini adalah Yesus sebagai sahabat untuk mereka yang kehilangan. Ya, kita tahu ya, sampai sejauh ini masih dalam suasana pandemi, masih dalam suasana COVID-19, kita semua barangkali masih punya pengalaman yang kurang mengenakan ya, yang sangat sekali sama sekali tidak mengenakan, yaitu kehilangan dalam artian kematian, apalagi karena akibat pandemi ini. Gitu. Kehilangan ini semakin terasa semakin terasa membuat kita semakin sedih, karena pada kenyataannya ada prokes yang harus kita taati. Jadi kita tidak bisa melihat saudara atau saudari kita atau mungkin belahan jiwa kita yang akhirnya meninggal dunia karena penyakit ini. Kita tidak bisa menyentuhnya atau bahkan juga melihat untuk yang terakhir kali. Memang suatu keadaan yang sangat menyedihkan. Ya, di satu sisi memang keadaan ini bisa membuat kita juga menjadi semacam kehilangan iman gitu. Kenapa sih Tuhan kok saya ditimpa kemalangan seperti ini? Misalnya ya, sudah saya di PHK, istri saya atau suami saya engkau panggil juga, itu misalnya seperti itu. Mungkin ada beberapa di antara kita atau mungkin orang lain ya, merasa bahwa kalau Tuhan begitu jahat, buat apa saya percaya lagi sama Tuhan? Dia mengambil semuanya dari saya. Nah, disinilah yang mau kita lihat, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, bagaimana bahwa perikop ini bisa membawa kita pada kesadaran dan keyakinan bahwa kalaupun Tuhan katakanlah mengambil, dia akan memberi yang terbaik. Nah, sampai sejauh mana kita bisa mengalami ini tentu membutuhkan satu rahmat penyertaan Roh Kudus yang begitu besar ya, untuk kita bisa sampai ke situ. Tetapi sebelumnya, memang mengandaikan bahwa kita membuka hati dulu. Nah, membuka hati dulu, kemudian rahmat Tuhan masuk, dan akhirnya Roh Kudus berkarya dan bekerja di dalam hati kita. Perikop yang akan kita baca ini nanti, itu cukup panjang, ya, ada 45 ayat. Kita mulai saja. Siapa tadi yang udah disuruh ya? Saya persilakan. Baik, nanti akan membacakan 2 slide pertama oleh Bu Desi, 2 slide selanjutnya Bu Agnes. Silakan. Bacaan dari Yohanes. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah seorang perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata,
Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal lagi 2 hari di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu, ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang di dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu, ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya,
Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah, betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengar aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Kristus. Terima kasih telah kita mendengarkan semua perikop yang cukup panjang ini ya. Di situ kita melihat ada 45 ayat dan sebenarnya ini suatu cerita sebenarnya, suatu paparan cerita oleh Yohanes kepada kita umat yang mau mendengar tulisannya, membaca tulisannya. Nah, kalau saya boleh menawarkan bagaimana kita mau menyelami bacaan Yohanes 11 bab 1 sampai 45 ini, saya membaginya menjadi paling tidak ada 7 bagian. Itu bagian pertama mengenai latar belakang kenapa sih kok tiba-tiba sampai bisa terjadi Lazarus dibangkitkan. Itu di ayat 1 sampai 5. Kemudian bagian kedua
Yesus mengajak para murid mengunjungi Lazarus di Betania setelah mendengar berita bahwa Lazarus sakit. Kemudian bagian ketiga, ayat 11-16, itu dialog antara Yesus dengan para muridnya. Bagaimana dinamika dialognya nanti kita lihat bersama-sama. Begitu juga ayat keempat, dialog lagi, bagian keempat, ayat 17 sampai dengan 27, itu dialog Yesus dengan Marta. Dan berikutnya ayat 28 sampai 35, bagian kelima adalah dialog Yesus dengan Maria. Kemudian masih ada dialog lagi sebelum akhirnya nanti klimaksnya di bagian 7, yaitu di ayat 36 dan 3 sampai dengan 38 adalah komentar dari orang-orang sekitarnya, orang kampung sekitar itu yang melihat peristiwa ini. Kemudian terakhir klimaksnya itu di Yesus membangkitkan Lazarus di ayat 39 sampai 45. Mari kita menyelami satu persatu bagian ini. Tentu banyak caranya. Mungkin Bapak Ibu ada cara lagi yang lebih mudah untuk memahami bacaan yang panjang ini, tapi saya coba menawarkan cara seperti ini, mudah-mudahan berkenan dan mudah-mudahan juga bisa ikut menyelami, ikut memahami isinya dan kemudian pada akhirnya bisa menimba sesuatu dari situ yang akan nantinya kita sharingkan bersama setelah kita menyelami bersama perikop ini. Silakan, Michelle. Di bagian yang pertama, yaitu ayat 1-5, latar belakang perikop ini, sebenarnya itu kalau kita lihat bagi yang bawa kitab suci mungkin bisa lihat di Yohanes 10 Yohanes 10 ayat 30. Di situ ada peristiwa waktu Yesus di Yerusalem, dia mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Nah, ini oleh orang-orang Yahudi dianggap suatu penghujatan. Sehingga akhirnya apa? Yesus mau dilempari dengan batu. Mereka diusir, para murid dengan Yesus itu mau diusir dari sana. Nah, kemudian mereka menyingkir ke Sungai Yordan karena bukan takut mungkin karena mau menghindar karena dilempari batu, akhirnya mereka menghindar. Jadi latar belakangnya seperti itu. Karena tiba-tiba kan di ayat pertama itu kita lihat bahwa ada seorang yang sedang sakit, tiba-tiba menulis begitu ya. Jadi kalau kita nggak lihat perikop sebelumnya, mungkin akan bingung konteksnya apa gitu. Jadi konteksnya ini setelah peristiwa Yesus Lazarus dibangkitkan ini, setelah Yesus dengan murid-muridnya diserang, istilahnya begitu, dilempari batu karena menurut mereka Yesus menghujat, padahal enggak gitu, bahwa saya dan Bapa adalah satu. Nah, seperti itu. Nah, di tengah-tengah peristiwa ini itu datang utusan dari Marta dan Maria. Ya, mereka memberitahu kepada Tuhan Yesus utusan ini bahwa sahabatnya Lazarus itu sedang sakit. Jadi mereka mau mengatakan, Marta dan Maria itu, bahwa mungkin hanya dengan membawakan kabar berita seperti ini mungkin Yesus akan bertindak dari jauh gitu, sampai mereka mengirim utusan. Nah, di sini ada tokoh yang bisa kita lihat, yaitu Maria, kemudian Marta dan Lazarus. Mereka ketiganya berasal dari Betania. Nah, Maria yang di sini siapa? Di situ di Injil yang kita baca tadi, ya di ayat 2 dijelaskan, sudah jelas disebutkan bahwa Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekannya dengan rambutnya. Dan Lazarus itu saudaranya. Nah, kedua perempuan ini mengirim kabar, Tuhan, dia yang engkau kasihi sedang sakit. Nah, beritanya seperti itu. Ya. Jadi dari latar belakang ini kita dapat melihat bahwa Yesus memang mempunyai suatu hubungan yang istimewa dengan Lazarus, Maria, dan Marta. Ya.
Nah, karena itulah Maria dan Marta mengirimkan utusan tersebut kepada orang yang Yesus kasihi, Lazarus, bahwa si Lazarus ini sedang sakit parah. Di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya pesan ini seolah-olah mau mengatakan apa sih? Kalau saya rasa ya, pesan ini mau mengatakan bahwa sudahlah cukup Tuhan kalau engkau mengetahui saja bahwa orang yang engkau kasih ini lagi sakit. Nah, kami yang di sini yang dari jauh percaya akan tindakanmu juga. Nah, ini tentu membutuhkan juga suatu keyakinan. Jadi rupanya dari Maria dan Marta ini ada keyakinan bahwa dengan memberikan keputusan yang menyampaikan kabar bahwa Lazarus sakit, Yesus akan bertindak. Seperti itu. Nah, kemudian Yesus menegaskan kepada utusan itu ya, bahwa penyakit yang diderita Lazarus tidak akan mendatangkan kematian, namun sebaliknya mendatangkan kemuliaan. Artinya menyatakan kemuliaan Allah dalam perbuatan mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Itu di ayat 4. Selanjutnya mari kita lihat sama-sama. Di ayat berikutnya, 6 dan 10, Yesus mengajak para murid mengunjungi Lazarus di Betania. Nah, setelah mendengar utusan itu mengabarkan bahwa Lazarus sakit, Yesus bukannya cepat-cepat datang ke rumah Lazarus di Betania, tapi dia justru malah pending dulu, menunda kedatangan. Nah, dia tinggal di daerah yang di seberang Sungai Yordan itu selama 2 hari. Ya, itu di ayat 6 sudah disebutkan dengan jelas. Nah, setelah 2 hari, barulah Yesus mengatakan bahwa dia ingin kembali ke Yudea. Yudea itu kembali ke Betania, dekat Yerusalem. Kalau Yesus mau mengasihi Lazarus, ya, mengapa dia menunda-nunda? Kalau memang dia mengasihi, ya. Nah, jawabannya, supaya para murid percaya. Itu ada di ayat 15. Dan supaya Marta mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Itu ada di ayat 27. Dan kemudian supaya semua orang yang melihat mukjizat ini percaya kepada Yesus. Itu di ayat 45 terakhir. Nah, penundaan ini memang menjadi penting untuk proses pembelajaran bagi kita semua ya. Karena Yesus ingin membuktikan bahwa Dia itu adalah Allah yang benar-benar mampu membangkitkan Lazarus yang benar-benar telah mati. Jadi kalau Tuhan Yesus saat itu langsung datang ke rumah Lazarus di Betania, artinya dia cuma menyembuhkan orang sakit. Nah, kasusnya beda. Kalau dia tunda dulu 2 hari, kemudian dia baru datang, kasusnya bukan menyembuhkan orang sakit, tapi membangkitkan orang mati. Itu lebih heboh. Nah, itu maksud yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus, yaitu menyatakan kemuliaan Allah. Disitulah bahwa Allah yang berkuasa atas kehidupan itu menyatakan tindakannya seperti itu. Ya, memang tadinya ya waktu Yesus menyingkir dari Yudea ke Sungai Yordan ya, itu banyak para rasul yang ogah lah gitu, yang malas balik ke sana lagi, kita baru aja dilemparin mau kembali lagi ke sana, mau dilemparin lagi, Yesus dia toh gitu. Ya, ini para murid mau memperingatkan Yesus, itu di ayat 8 ya, di ayat 8. Di ayat 8 kita lihat seperti itu. Tetapi Yesus punya argumentasinya sendiri yang kita lihat di bagian berikutnya, yaitu dialog Yesus dengan para muridnya. Silakan, Michelle. Silakan Michelle diganti. Ya. Jadi setelah menyatakan niatnya untuk kembali ke Yudea, ya, dikiranya para murid itu Yesus mau kembali ke Yerusalem.
Padahal tidak, kita mau kembali ke Betania. Memang Betania dan Yerusalem ini kalau dari sumber-sumber yang saya baca itu berdekatan. Jadi di situ juga disebutkan 2 mil jaraknya antara Betania dengan Yerusalem itu di ayat 18. 2 mil itu kira-kira 3 kilometer lah ya. 3 km. Jadi nggak terlalu jauh lah. Gitu. Nah, Yesus mengatakan bahwa enggak, saya nggak mau kembali ke Yerusalem kok, saya mau ke Betania. Itu loh yang tadi utusan itu datang gitu. Itu saya mau ke sana gitu. Saya mau bikin orang yang bangun itu, yang tidur itu bangun. Akan makin aneh ya di benaknya para murid itu. Lah, sakit tertidur nunggu 2 hari terus datang ke sana untuk bangunin. Ngapain jauh-jauh? Dari sini juga bisa kan situ Tuhan gitu. Mungkin di dalam otaknya, di dalam pikiran para murid seperti itu ya. Nah, tapi di sini kita bisa melihat bahwa ada satu yang menarik ya, bahwa bagi Tuhan Yesus mati itu tidur. Gitu. Sementara bagi para murid ya dia tidak paham ya, tidak mengalami apa itu Tuhan Yesus seperti apa ya, makanya dia berpikir secara manusiawi bahwa cuman tidur. Tapi akhirnya Yesus menegaskan bahwa tidak, dia tidak tidur, dia udah mati kok gitu. Dia sudah meninggal gitu. Nah, seperti itu. Tapi kemudian Yesus mengatakan juga di ayat 15 ya, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Ini di ayat 15. Jadi sebenarnya ini sama aja sih kalau kita mau mengatakan begini. Kalau beberapa hari yang lalu aku hadir di Lazarus, seperti tadi yang sudah saya bilang, aku hanya menyembuhkan dia dari sakit. Gitu. Tapi karena waktu itu aku tidak hadir dan Lazarus sudah mati, aku dapat membangkitkan dia dari kematian. Itu seperti tadi yang saya bilang. Nah, peristiwa yang luar biasa ini menjadi salah satu bukti bahwa Yesus adalah sungguh Allah. Dia berkuasa terhadap kematian. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah ada sedikit perdebatan ya, dialog seperti ini, mulai dari para murid yang heran, orang mati kok, orang tidur kok dibangunin, hanya jauh-jauh datang ke sana, untuk bangunin gitu. Nah, seperti itu akhirnya Didimus atau Thomas yang disebut Didimus, dia menyudahilah istilahnya, menyudahi perdebatan ini. Dia bilang, baiklah, kalau gitu kita mati bersama-sama dengan dia. Ini ada 2 konotasi ya. Konotasi yang pertama kalau saya tangkap itu adalah bahwa dia pasrah, betul-betul pasrah. Ya sudah deh, apa yang terjadi, kita ke Betania deh, nggak apa-apa. Mau ditimpukin kek, mau dilemparin batu kek, nggak apa-apa deh. Yang penting saya berjalan bersama Yesus. Itu konotasi yang pertama. Yang konotasi kedua, keterpaksaan. Ya, bahwa mereka kalah berdebat, istilahnya begitu. Jadi ya sudah deh, kamu menang, aku ikut kamu gitu. Ada 2 konotasi ini, tapi mungkin kita ngelihatnya yang penyerahan tadi ya, yang lebih enak untuk kita imani, untuk kita yakini bahwa Thomas juga memang dari sejak ini kita lihat kurang percaya orangnya ya, sampai kemudian pada saat Yesus bangkit pun dia nggak percaya. Sebelum aku mencucukkan tanganku di lubang bekas pakunya, aku nggak percaya. Itulah Thomas. Tapi di sini kita mau melihat saja bahwa kita mengambil persepsi positif bahwa dia pasrah. Oke lah, engkau yang telah bersabda, aku mengikuti. Seperti itu. Kemudian ke bagian kumpulan ayat berikutnya, silakan bisa. Ya, di ayat 17 dan 27, sekarang ini dialog Yesus dengan Marta. Nah, ketika Yesus tiba di kota Betania, itu Lazarus sudah meninggal selama 4 hari. Di Injil tidak disebutkan berapa lama perjalanan dari seberang Sungai Yordan itu sampai ke Betania. Kalau hanya dibilang selama 4 hari ya boleh diduga lah antara 3 atau 4 hari berarti perjalanannya. Ini jalan kaki loh, bukan naik mobil ya, atau naik kuda gitu. Ini jalan kaki mereka. Jadi ya
cukup berhari-hari juga gitu, capek gitu. Nah, kemudian dikatakan juga bahwa banyak orang Yahudi yang datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka. Ya, kalau dulu saya waktu di OFM itu kami kalau ada sebelum menjelang Prapaskah ya, menjelang Paskah itu ada Prapaskah ya. Pas Prapaskah ini biasanya kami ada lamentasi. Lamentasi itu ratapan, meratap gitu. Jadi menangis gitu. Jadi dari kitab-kitab ratapan ya, kita nyanyikan itu dengan suara yang menyayat-nyayat hati. Nah, kalau di sini ya, tradisi ini rupanya juga dilakukan di sama seperti kita dengar ya, ratapan itu di di saat masa zaman Tuhan Yesus. Jadi kalau ada orang meninggal, mereka menghiburnya dengan cara itu ikut bersedih gitu. Bahkan ada ya, saya dengar itu ada pada saat itu orang yang memang tugasnya nangis. Jadi dibayar sama orang yang lagi berduka untuk udah kamu nangis deh gitu. Ya ini memang budayanya seperti itu. Jadi kalimat menghibur mereka itu maksudnya seperti itu, menghibur dalam artian ikut bersama-sama berduka. Ikut bersama-sama berduka. Dan musik-musik yang dinyanyikannya juga atau dimainkan juga itu musik-musik lamentasi, musik-musik kesedihan ya. Jadi satu kampung ikut merasa kehilangan, katakanlah begitu. Nah, di tengah-tengah situasi seperti inilah waktu Tuhan Yesus datang ya, Marta mendengar kedatangan Tuhan Yesus dari jauh. Kemudian dia lari kan, di ayat 20 disebutkan ya. Marta bergegas menemui Yesus. Jadi dari kampungnya dia keluar, kemudian menemui Yesus yang mau masuk kampung Betania. Dia bergegas menemui Tuhan Yesus. Marta menyatakan bahwa Tuhan, seandainya Engkau ada di sini ya, Lazarus pasti sudah tidak akan mati. Dan bahkan sekarang pun mungkin Allah akan memberikan segala sesuatu yang Yesus minta. Itu di ayat 21. Tapi apa jawaban Yesus? Saudaramu akan bangkit. Nah, itu di ayat 22 ya. Saudaramu akan bangkit. Tuhan Yesus nggak bilang kapan bangkitnya. Sekarang, atau nanti 2 hari lagi, atau besok lusa, atau 3 hari lagi, atau seminggu lagi, nggak ngomong. Nah, pemahaman Marta, dia percaya akan kebangkitan badan. Dia percaya akan kebangkitan badan, makanya dia menjawab, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada saat orang-orang bangkit pada akhir zaman. Itu di ayat 24. Jadi, omongan Yesus ini bagi dia nggak jelas. Gitu. Ya bangkitlah pada akhir zaman, tapi gitu. Ya, tapi kemudian Yesus mempertegas. Dia bilang begini. Nah ini yang ayat yang sangat penting di bagian ini menurut saya, itu di ayat 25-26. Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya padaku tidak akan mati selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di sini bahwa Yesus memberikan 3 pernyataan dan 1 pertanyaan. Ya. Percayakah engkau akan hal ini? Itu pertanyaannya. Nah, kita lihat nih. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Dia mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Apa artinya? Artinya dialah yang berkuasa untuk membangkitkan dan menghidupkan. Ya. Tetapi Yesus sebenarnya nggak mau mengatakan bahwa dia dapat membangkitkan. Karena kebangkitan itu adalah ya dia itu sendiri. Kebangkitan itu adalah dirinya sendiri. Kita pahami seperti itu. Di mana kita dalam peristiwa Paskah, dia bangkit ya. Kebangkitan itu adalah Kristus itu sendiri. Makanya aku adalah kebangkitan dan hidup. Kemudian yang kedua pernyataan, yang percaya akan hidup walaupun sudah mati. Ya, ini berkaitan erat dengan mukjizat yang nanti akan Yesus lakukan kepada Lazarus, yaitu membangkitkan dia dari mati. Yang percaya akan hidup walaupun sudah mati. Lazarus percaya, maka dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan itu akan dia lakukan secara nyata, gitu, bahwa dia memang bangkit, akan dibangkitkan setelah dia mati.
Seperti itu. Kemudian yang ketiga, pernyataan yang ketiga adalah yang percaya dan hidup tidak akan mati untuk selamanya. Nah, kalau ini kira-kira apa ini? Pernyataan ini berkaitan dengan apa? Yang percaya dan hidup tidak akan mati untuk selamanya. Ya untuk kita semua, untuk Maria, Marta, para rasul, dan orang-orang di kampung itu yang melihat Yesus dan percaya pada Dia pada saat itu. Ya, Yesus kan pernah berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ini adalah dagingku sendiri yang kuberikan untuk hidup semua." Nah itu dalam Ekaristi. Ya. Pengejawantahannya pada saat ini sampai sekarang tradisinya seperti itu, dan kita percaya hosti itu adalah tubuh Kristus sendiri yang memberi hidup pada kita. Nah, jadi kalimat pernyataan yang ketiga adalah yang percaya dan hidup tidak akan mati untuk selama-lamanya, ditujukan kepada kita semua juga. Nah, kemudian dari tiga pernyataan ini, Yesus hanya minta satu, percayakah engkau? Nah, di situ. Bagaimana tanggapan Marta? Ya Tuhan, aku percaya Engkaulah Mesias, anak Allah, Dialah yang akan datang ke dunia. Itu di ayat 27. Nah, sepatutnya juga kita memang harus percaya seperti ini. Ya, supaya dalam konteks kesedihan kita karena kehilangan, ya, itu kita bisa membuka diri, membuka kegelapan hati kita, membuka kesedihan hati kita supaya rahmat Tuhan masuk. Percayakah engkau akan hal ini? Ya Tuhan, aku percaya. Nah, jadi tiga hal ini sangat penting untuk kita ini mungkin yang menjadi, kalau boleh dibilang ya, yang menjadi inti di balik Yesus membangkitkan. Jadi menurut saya ya, Yesus membangkitkan Lazarus itu hanya konsekuensi logis dari kepercayaan, seperti itu. Jadi yang pertama adalah pernyataan bahwa aku kebangkitan dan hidup. Siapa percaya padaku, dia akan hidup walaupun mati. Setiap orang yang hidup dan percaya padaku tidak mati selama-lamanya. Percaya enggak? Percaya Tuhan. Oke, kebukalah hati kita, masuklah Roh Kudus. Seperti itu. Jadi konsepnya kira-kira seperti itu. Kemudian kita lihat di slide berikutnya, silakan Ustaz. Di bagian berikutnya, kita lihat di ayat 28-35, ini dialog Yesus dengan Maria. Jadi, tadi kan dengan Marta mengakhirinya dengan, ya Tuhan, aku percaya Engkaulah Mesias yang hidup. Sekarang bagaimana si Maria ini? Nah, Maria mirip-mirip dengan Marta reaksinya. Ya, cuman ada yang membedakan. Ya. Mereka berdua punya iman yang sama, punya kasih yang sama juga pada Yesus, dan sama-sama sedih juga. Nah, mereka mengucapkan kata-katanya sama juga waktu Maria berjumpa dengan Yesus. Nah, dia mengatakan apa? Tuhan, sekiranya Engkau di sini, saudaraku pasti tidak mati. Itu di ayat 32. Nah, sama dengan Marta juga mengatakan hal yang sama. Cuman bedanya apa? Maria tersungkur, gudubrak, gitu. Gedosrak, gitu, jatuh waktu ketemu Yesus. Itu tanda apa sih tersungkur? Ya dia udah pasrah, dia sudah menyerah, gitu. Udah saking sedihnya, udah saking nggak bisa ngapa-ngapain, udah pokoknya dia gembira gurunya datang, dia gembira orang yang dulu dia seka kakinya dengan dilumuri dengan minyak mur, kemudian diseka dengan rambutnya, akhirnya hadir di situ membantu dia. Jadi terasa bahwa walaupun dia merasa kehilangan, dia merasa terhibur, begitu. Tapi ya sedih juga karena kehilangan saudaranya. Nah, ini tanda penyerahan diri sepenuhnya dari seorang yang bernama Maria. Nah, kemudian melihat itu semua ya, Tuhan Yesus tergerak belas kasihan, makanya dia bilang, di manakah dia kamu baringkan? Gitu ya. Sebenarnya Yesus sudah tahu, nggak perlu, dia itu cuma basa-basi aja. Di mana dia kamu baringkan? Masa nggak mungkin lah Tuhan
Yesus yang adalah Tuhan, lu nggak tahu ada di mana, Lazarus sudah tahu. Gitu. Dia pura-pura aja nanya. Ya, maksudnya basa-basi untuk mengecek iman mereka juga. Ya, Tuhan Yesus sebenarnya selalu ngecek loh. Jadi di setiap kesempatan, ya paling tidak yang saya alami ya, di setiap kesempatan dalam hidup ini, Tuhan Yesus pasti selalu melakukan uji coba, tes nyali ibarat kata. Orang ini percaya nggak nih? Gitu. Si Erwin percaya nggak nih kalau saya ngasih begini? Gitu. Tapi kalau kita mungkin lagi matanya lagi siwer atau lagi hatinya lagi memang mungkin nggak akan menyadari hal ini. Tapi di balik itu semua, setelah kejadian yang pasti kalau ada kesempatan untuk merenung, sebenarnya itu Tuhan menyapa dengan cara itu. Tuhan menyentil dulu gitu. Kamu percaya enggak? Kamu percaya enggak? Gitu. Berkali-kali melakukan itu sampai akhirnya kita tersungkur. Ya, sampai akhirnya kita yakin, ya Tuhan Engkau adalah Mesias. Nah, seperti itu. Nah, kembali ke tadi ya, tergerak oleh belas kasihan, Yesus tanya di mana dia dibaringkan. Nah, kemudian mereka mengantar Yesus ke tempat penguburan Lazarus. Ya. Di situ dikatakan Yesus menangis di ayat 35. Nah, ini kalau saya baca dari buku-buku komentar tentang perikop ini ya, sebenarnya bukan menangis dalam artian gitu, nggak seperti itu, tapi menangis meneteskan air mata. Jadi beda menangisnya Yesus yang di sini dengan menangisnya Maria dan Marta ya, waktu tahu bahwa Yesus datang akhirnya tapi udah meninggal gitu. Beda. Jadi Yesus nangisnya di sini nangis terharu, meneteskan air mata. Nah, dalam bahasa Indonesia menangis itu memang bisa dua arti sih ya. Bisa nangis sambil mengeluarkan suara, atau menangis hanya meneteskan air mata. Nah, seperti itu. Jadi kalau dalam konteks ini menangis meneteskan air mata. Jadi nggak perlu mengeluarkan suara. Nah, seperti ini. Ya sebenarnya juga ya kalau saya pikir ya, saya renungkan bahwa bukan Yesus menangis bukan karena kematian fisiknya Lazarus, bukan juga karena kesedihan, tapi barangkali yang saya tangkap itu menangis karena dosa. Ya, dosa memang membawa penderitaan dan mungkin juga membawa kesusahan. Ya. Tapi dengan kuasanya Kristus bangkit naik ke surga, kemudian memberikan rahmat demi rahmat kepada umatnya, sehingga kematian fisik itu suatu yang bersifat sementara, tapi yang lebih bagus lagi adalah nantinya kematian spiritual itu bersifat kekal. Ya, jadi kita suatu saat mungkin sampai kepada Tuhan. Nah, ini ya saya coba mendalami seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di bagian berikutnya di ayat 36 sampai 38. Silakan. Nah, ini sekarang komentar dari orang-orang. Setelah melihat situasi itu, setelah Yesus datang, kemudian melihat reaksi Maria, Marta, semuanya, ya mereka semua mengatakan, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Gitu. Tapi kok dia yang sudah mencelikan mata orang buta, kenapa sih dia tidak sanggup bertindak sehingga orang ini tidak mati? Nah, itu ayat 37. Mereka berkata tidak sanggup. Nah, inilah yang membedakan orang-orang yang percaya kepada Yesus dan orang-orang yang tidak percaya. Orang yang nggak percaya pasti ragu. Nah, dia katanya menyembuhkan orang sakit. Orang mata buta matanya bisa melihat. Nah, sekarang kok hal sepele bisa, sekarang ini harusnya bisa dong membangkitkan. Nah, mereka nggak percaya, ragu di situ. Mereka tidak percaya. Nah, disinilah yang membedakannya. Ya, tapi sebenarnya ya, kalau kita melihat kembali ke ayat 4, 15 dan 25, ya disitulah jawabannya. Disitulah jawabannya. Kalau kita mau mendengarkan Kristus, kita bertanya dan jawabannya dapat jawaban yang pasti, dia akan membawa kemuliaan Tuhan, membuat orang banyak percaya, dan Kristus adalah kebangkitan dan hidup.
Sebenarnya itu aja. Jadi ini komentar ini sengaja dimasukkan di Yohanes supaya untuk supaya menjadi apa ya? Menjadi untuk membuat melihat sisi lain gitu ya. Sisi lain bahwa walaupun sudah begitu tuh masih ada orang-orang sekampungnya yang nggak percaya gitu, yang merasa nggak sanggup sih gitu. Sabar saja, bagi Tuhan Yesus kan tunggu saja. Dia mau melihat semua ini terjadi, proses ini terjadi. Ada orang yang sedih, ada orang yang nggak percaya, ada orang yang ragu. Semua prosesnya sengaja ditampilkan gitu oleh Yesus ya, sengaja dia. Sampai akhirnya klimaks nanti kita lihat di bagian berikutnya. Silakan. Slide berikutnya. Nah, di kumpulan ayat yang terakhir ini, peristiwa Yesus membangkitkan Lazarus ini klimaksnya. Klimaksnya ini awal-awalnya dikatakan bahwa yang pertama kali dilakukan oleh Yesus adalah menyuruh mereka mengangkat batu penutup makam. Batu penutupnya diangkat. Ya. Nah, pada saat Tuhan Yesus mengatakan bahwa coba angkatlah batu itu, si Marta ini mulai goyah lagi. Tuhan, ngapain dibuka? Kan udah bau gitu. Ntar baunya keluar semua, nggak enak. Kenapa nggak bisa sih? Biar aja batunya nggak usah dibuka, terus bangkit gitu. Nggak usah pakai bau-bau gitu. Pengennya dia seperti itu. Nah, disinilah Yesus menegur. Kan udah saya bilang, kalau kamu akan melihat kemuliaan Allah. Gitu. Kenapa pakai ragu-ragu lagi? Biarin aja gitu. Dan kalaupun memang bau, ya biarlah bau itu. Toh juga bau adalah konsekuensi dari orang yang mati. Orang mati kan memang bau ya. Ya kalau dibuka batunya pasti bau. Nah seperti itu. Sebenarnya Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa di dalam dia nggak ada kegelapan gitu. Semua orang percaya itu harus hidup. Dia akan hidup, nggak akan berjalan dalam kegelapan. Dia nggak perlu ragu-ragu lagi. Cuma itu aja sebenarnya. Nah setelah mereka angkat batu, nah di sini proses lagi. Yang berikutnya adalah Yesus berdoa. Kita lihat Tuhan Yesus aja untuk melakukan sesuatu dia berdoa. Kenapa kita barangkali jarang ya? Termasuk saya juga kadang-kadang lupa berdoa. Nah seperti itu, dia berdoa mengucap syukur, dan kemudian setelah dia menyerahkan segala sesuatu dalam doa, Yesus kemudian baru deh dia berseru lantang, Lazarus, marilah keluar. Nah, itu suara dia lantang. Ya, Lazarus pun keluar akhirnya karena dia mendengar suara yang mendobrak saya nggak tahu ya, saya belum mati sih, belum pernah mati. Jadi intinya adalah suara ini nih mau mengatakan bahwa akan mengalahkan kematian, jadi mengalahkan segala macam yang merupakan kegelapan dosa, karena akibat dari kematian adalah dosa. Seperti itu. Jadi apa namanya? Seruan Lazarus, kemarilah keluar ya. Ya ini adalah seruan panggilan. Kalau kamu sudah bebas dari segala macam hukuman kematianmu, entah itu bentuknya bau, entah macam-macam, kamu silakan keluar. Ya. Jadi seakan-akan apa? Setelah peristiwa ini, ya, dengan masih ada kain kafan dan kain peluh di mukanya, itu kan dibuka semua. Kalau kita coba bayangkan ya, orang mati, Lazarus keluar, mukanya masih belepotan gitu barangkali, masih ada ini, terus kemudian kain-kainnya dibuka gitu. Nah dibuka, ya, Tuhan Yesus mengatakan ya, coba buka itu kain-kain peluhnya dan biarkan dia pergi. Nah seperti itu kalimat Yesus di ayat yang ke-44 ya. Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Biarkan pendosa yang telah bertobat pergi dan mendapatkan kebebasannya. Nah, kebebasan ini ya, kebebasan maksudnya sudah berakhir, sudah tuntas mukjizatnya. Artinya semua orang ini loh peristiwanya seperti ini. Mau percaya mau tidak silahkan, seperti itu.
Nah, itu dari situ Tuhan Yesus mengatakan menyampaikan dari awal cerita ini, dari mulai dia menunda sampai akhirnya datang, sampai akhirnya dia berdialog dengan Marta Maria, dan kemudian melihat tanggapan orang-orang kampung di sekitarnya, sampai akhirnya dia membangkitkan. Ya inilah peristiwanya, selesai di sini. Gitu. Sekarang silahkan, kita mau percaya apa tidak. Disinilah saya telah hadir sebagai sahabat bagi kamu semua yang kehilangan. Nah, seperti itu. Tuhan Yesus mau mengatakan seperti itu, mau memberikan gambaran kepada kita bahwa saya menyertai kamu dalam kesedihan itu seperti ini caranya. Kamu mau nggak, percaya nggak? Gitu. Ya jelaslah kita pasti akan percaya. Karena kalau nggak, buat apa kita capek-capek ke gereja? Seperti itu. Ya, jadi kita melihat kesimpulannya. Kesimpulannya apa? Dari semua ayat yang cukup menarik ini untuk saya sih ya, untuk kita dalami, karena banyak hal yang bisa kita tarik dari tiap-tiap ayat. Banyak ayat yang menarik yang bisa kita kita renungkan dan kemudian kita jadikan pegangan dan bahkan kita jadikan refleksi pribadi seperti itu. Nah, kita coba melihat kesimpulan, apa sih sebenarnya kesimpulan? Silakan misal di slide berikutnya. Ya. Jadi dari perikop ini kita belajar bagaimana kita harus percaya kepada Yesus, yaitu adalah kebangkitan dan hidup. Ya. Di dalam Yesus, dalam Kristus tidak ada kematian. Selama kita percaya kepada Kristus dan hidup menurut perintahnya, walaupun kita sudah mati, kita akan hidup. Ya, karena bagi Kristus kematian bukanlah akhir dari segalanya, tapi merupakan awal kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang memungkinkan kita nanti ketemu berhadapan muka di surga nanti. Ya, itulah yang ditawarkan oleh Kristus kepada kita, dan tugas kita adalah tetap tinggal dalam kekudusan, mengusahakan hidup kudus hari demi hari, dan tetap menjadikan Yesus sebagai sahabat kita, walaupun kita dilanda kedukaan atau kesedihan dan seterusnya. Seperti itu. Nah, mohon maaf mungkin agak panjang ya, saya ini setengah jam lebih kali ya. Jadi seperti itu kira-kira Bapak Ibu untuk mendalami isi kitab suci ini, perikop ini. Dan untuk berikutnya kita lihat, silakan misal coba kita lihat berikutnya, kita akan mencoba men-sharingkan. Ini ada beberapa poin ya, tapi bebas sih ya. Yang penting intinya adalah apa yang mau kita bagikan yang mungkin bisa menguatkan saudara-saudara kita yang lain yang ikut di pendalaman kitab suci ini, dan barangkali bisa juga disampaikan niatan apa sih, aksi nyata apa sih yang mau kita lakukan, seperti itu. Di situ ada beberapa poin ya, hanya untuk membantu aja, tapi bebas silahkan kalau mau disampaikan. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu, teman-teman, sahabat semuanya, kalau mau memberikan sharing pengalamannya, silahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Erwin atas pemaparan materinya. Ya, sangat jelas ya, Bapak Ibu semuanya itu dibahas per ayat dan apa sih inti yang mau disampaikan melalui Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 45. Oke, sekarang kita masuk ke sharing dan aksi nyata. Ya. Langsung ke pertanyaan pertama nih. Sejauh mana aku menyadari kehadiran Tuhan dalam peristiwa sedih dan getir? Apakah aku masih memiliki iman bahwa Tuhan akan datang mengunjungiku di tengah peristiwa itu? Apakah ini sesuatu yang menambah atau menguatkan iman kepada Tuhan? Dan sudahkah aku bersikap seperti Yesus, datang atau hadir memberi penghiburan dan semangat bagi yang mengalami kesedihan karena kehilangan orang yang dicintai? Oke, mari. Sekarang kita buka nih sesi sharing dan diskusinya.
boleh Om Tante yang mau sharing atau Cimoni itu boleh open mic. Boleh saya sharing? Ya, silakan. Boleh, Pak. Silakan. Oke. Sejauh mana saya menyadari kehadiran Tuhan dalam peristiwa sedih dan getir. Ya. Almarhum bapak saya meninggal, dari atasan sampai dengan tukang jamu yang biasa dibeli, itu semua melayat. Saya hanya berpikir, bahkan tukang jamu itu bilang, saya menitipkan baku jamu saya di pos satpam karena saya pengen melayat bapak. Jadi saya melihat bahwa apa yang diberikan seseorang selama hidupnya, sejauh mana memberi kesan kepada orang lain dengan apa adanya tanpa memperhitungkan feedback bagi dia, dipuji, diberikan gift dan sebagainya, ternyata itu nilai kemanusiaannya lebih tinggi. Dan saya meyakini ketika orang itu datang tanpa harus bersikap berdoa, maka ia sudah mendoakan almarhum bapak saya. Minimal mengampuni apa yang mungkin kurang pas dari almarhum kepada mereka yang masih hidup. Lalu sebulan setelahnya, atasan jauh di atas ayah saya dan juga menganggap sebagai sahabat pada saat sholat subuh wafat. Lalu kami, karena kami latar belakang Jawa, berkesimpulan berefleksi pribadi dalam tanda kutip sahabat ngajak sahabat. Saya hanya meyakini kebaikan dan ketulusan hubungan seseorang dengan orang lain yang awalnya sifatnya formal menjadi sangat intens dengan melepaskan semua perbedaan yang ada. Dan saya meyakini masing-masing saling mendoakan. Sampai akhirnya salah satu wafat dan yang berikutnya menyusul. Saya merasakan Tuhan sungguh agung dan misteri, biar itu menjadi misteri ilahi. Saya hanya berdoa apapun yang terjadi, kehilangan seseorang, ternyata perjalanan hidupnya yang menjadi semangat dan menjadi refleksi untuk khususnya saya yang masih hidup, bagaimana membangun relasi dengan sesama tanpa embel apa-apapun. Dan ya, suka atau tidak suka, hanya Tuhan Yesuslah Alfa dan Omega. Tanpa harus melakukan penetrasi bahwa dialah terbaik bagi sesama yang punya keyakinan yang berbeda. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Pak Erwin masih di mute. Ya. Terima kasih Om Tino untuk sharing-nya. Mungkin ada mau tanggapan dulu dari Pak Erwin. Belum di-unmute mic-nya. Maaf, terima kasih Pak Tino atas sharing-nya. Sekilas memang saya ikut juga merasakan seperti itu ya. Terima kasih. Barangkali ada Bapak Ibu atau saudara lain yang mau melakukan sharing juga, silakan. Silakan Pak Rudi. Ya udah. Selamat malam Pak Erwin. Malam Pak. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Saya akan sedikit sharing tentang PKSN hari kedua ini, tentang apa ya? Sejauh mana ya menyadari kehadiran Tuhan dalam peristiwa sedih dan getir.
Eh, selama pandemi ini, saya akan sampaikan bahwa saya sudah mengalami peristiwa sedih itu dengan banyak peristiwa yang saya alami. Salah satu beberapa contoh teman kantor saya ya, teman kantor dekat ya, itu dipanggil oleh Tuhan dalam kondisi waktu itu saya ada acara pertemuan dengan dia, terus WFH, nah dapat kabar 2 minggu dari pertemuan itu dia dipanggil oleh Tuhan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, baru belum 40 hari ya, 30 hari lah yang lalu, ada ipar saya, ada istri, dipanggil juga oleh Tuhan. Nah, dari beberapa peristiwa yang saya alami ini, ternyata Tuhan itu memanggil sahabat adik saya itu dengan cara yang berbeda-beda. Ya. Salah satu contoh teman kantor saya itu pas dipanggil Tuhan itu dengan kondisi waktu itu dia nggak sakit nggak apa, ya. Malah pas saya mau pertemuan dengan dia itu kita saling karena pas kenceng-kencengnya COVID kita saling ini dulu swab dulu antigen ya. Setelah itu baru kita percaya, ya udah kita ketemuan karena kita sudah semuanya swab kan, berempat waktu itu kita swab semua karena mau ketemuan, kita swab semua, akhirnya semua negatif, akhirnya kita ini pertemuan. Tapi dari pertemuan itu yang saya lihat memang benar ya kata orang itu, kalau orang mau meninggal itu ada tanda-tanda yang kita tidak ketahui gitu. Nah, salah satu contoh teman saya itu kalau kita bertemu gitu, dia orangnya banyak diemnya gitu. Tapi pas hari itu tuh dia banyak bercerita gitu. Banyak memberi wejangan-wejangan yang menurut kami dan teman-teman itu, kok ini tumben banget ya berubah gitu. Nah, itu tentang teman saya. Nah, kalau adik ipar saya itu pas saya berkunjung waktu itu ke Klaten ya, nengok dia habis operasi. Nah, selama saya berhubungan dengan adik ipar itu, jarang kalau pamannya saya mau pulang dengan istri, dia mengantar gitu. Tapi tiba-tiba dia mengantar saya gitu. Dengan anaknya, dengan suaminya, ngantar saya dan istri saya ke terminal waktu itu karena saya naik bis ya, dia ngantar. Nah, itu pun saya nggak bisa ini ya, nggak bisa menilai bahwa ini adalah pertemuan yang terakhir gitu loh. Tapi dari situ saya menarik kesimpulan bahwa oh iya, jalan Tuhan itu memang memang rahasia gitu loh. Kita tidak bisa baca gitu loh. Nah, tapi dengan kejadian itu saya hanya bisa pasrah ya pasti, karena saya kurang beragama, terus menyerahkan semua hal itu ke dalam tangannya aja. Terus kalau di perikop itu kan Lazarus dan murid-muridnya berkunjung ke ini terus dia. Nah, kalau saya belum seperti itu, kayaknya masih harus belajar mendalami kehidupan Tuhan Yesus kepada Lazarus gitu. Itu aja sih Pak Erwin, terima kasih. Terima kasih Pak Rudi atas sharingnya. Ya, terima kasih Pak Rudi. Oke,
Mungkin mau tanggapan dulu Pak Erwin atau lanjut dulu ke... Boleh lanjut, boleh. Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua nih, apa aksi nyata yang akan aku lakukan selama seminggu ke depan bagi sahabat atau tetangga yang mengalami kesedihan karena berbagai alasan? Oke. Jadi di sini diajak nih kalau misalnya sudah menyadari kehadiran Tuhan dan sudah mengalami berbagai peristiwa sedih maupun getir dan kecemasan di tengah pandemi COVID ini maupun di kehidupan yang sebelum-sebelumnya, apa kira-kira dari Bapak Ibu aksi nyata nih, contoh konkret, langkah konkret yang bisa dilakukan selama seminggu. Ini kita selama seminggu ke depan kali ya, Pak Erwin. Ya, minggu depan, Bisa ya. Ya, bisa untuk misalnya selanjutnya juga boleh gitu ya. Maksudnya untuk hidup kita ke depannya gitu. Boleh juga kalau misalnya ada yang OMK, oh saya lagi sedih nih, kenapa? Saya kehilangan tambatan hati saya. Kalau dia curhat sama cowoknya bilang, ya sudah nggak apa-apa, kamu sudah lupakan saja dia, mendingan kamu ingat saya sekarang. Seperti itu. Boleh juga yang model-model seperti itu, boleh juga sih kalau ada. Tapi ya monggo bebas, misalnya ada aksi nyata apa sih yang mau kita lakukan, maksudnya itu ya setelah kita menimba dan menyelami perikop ini, kita mau bikin apa sih gitu kalau besok ada yang kehilangan. Kalau saya boleh ya, saya mau aksi nih. Saya kehilangan duit. Jadi sedih juga karena waktu belanja di Tokopedia, nah itu saya kan orang IT, jadi suka beli-beli lah barang komputer gitu. Emang sedih juga sih saya kehilangan, jadinya itu gara-gara apa? Gara-gara saya nggak teliti. Jadi saya nggak ngelihat review toko ini. Rupanya toko ini reviewnya jeblok gitu ya. Jadi apa boleh buat, barang yang saya terima itu tidak sesuai dengan yang saya harapkan, dan saya belum buat unboxing. Jadi istilahnya kalau kita mau menerima barang itu kan kita harus unboxing video ya, supaya kita bisa klaim. Nah saya lupa, nggak saya buat, saya menbuka aja bungkusnya udah hilang. Jadi begitu ditanya, nggak bisa Pak, nggak bisa klaim, nggak ada bukti. Ya sudah, hilang 300.000. Sedih saya, karena 300.000 itu dalam masa pandemi ini nyarinya susah, betulan susah. Begitu. Setuju. Jadi pesan di balik ini apa? Pesan moral ya. Selalu melihat review kalau lagi belanja online ya. Jangan lupa. Betul. Itu dari saya. Anggapan orang lain tuh penting ya. Maksudnya testimoni gitu. Itu emang penting. Iya, karena tidak menjamin kalau di aplikasi belanja online bakal oke semua barangnya. Iya. Itu jadi seminggu ke depan saya kalau mau belanja online saya mau lihat review. Itu. Oke. Mungkin ada yang lain nih, kisah-kisah seru, kisah-kisah ini merugikan gitu, misalnya kehilangan barang atau mungkin kehilangan hal-hal apa gitu. Mungkin dari Om Tante silakan. Ya, Pak Bayu silakan. Saya baru Anmut langsung dipanggil. Emang kalau Anmut itu mau ngomong ya? Iyalah Pak, lalu mau ngapain kalau unmute ngomong Pak? Aduh bisa. Ya udah. Apa ya? Ya ini perikop hari ini tentang kita ditinggal atau kita mengalami kesedihan luar biasa, terus ada Tuhan Yesus yang mendampingi. Saya pernah merasakan hal itu ya, merasakan bahwa saya merasa didampingi di banyak sahabat-sahabat yang berada dekat saya ketika saya mengalami hal yang sedih. Ya tadi ada Pak Tino, ada Pak Rudi ya. Saya ditinggal pergi ayah saya ya. Itu kondisinya pada saat itu memang
sedih karena udah nungguin, udah berharap beliau sembuh, tapi emang sakitnya parah banget sih ya. Nah pada saat meninggal, kesedihan saya hilang sih, apa namanya, langsung dapat menerima kenyataan apa yang sedang dihadapi. Terutama sih itu, banyak sekali sahabat-sahabat, terutama Bu Lia ya, yang nggak henti-hentinya mendampingi di rumah sakit, selalu memberi bantuan. Terus kerabat-kerabat di Santa Clara itu luar biasa. Jadi secara rohani saya merasa didampingi. Saya merasakan kalau dulu sih saya merasanya ya udah ini sahabat-sahabat saya orangnya tidak terlalu religius ya, tapi setiap kali diajak untuk dikaitkan ke iman Katolik, terutama untuk oh ini ada loh sebenarnya ayatnya, oh Tuhan Yesus tuh hadir nih, buktinya ayatnya membaca seperti ini. Saya sadar bilang, oh iya benar juga sih. Saya merasa pada waktu itu Tuhan Yesus hadir barangkali ya. Hadir dalam apa ya? Dalam kehadiran teman-teman, sahabat ya. Itu terasa banget gitu. Lalu apa? Di sini kan tanya, nyatanya apa sih? Ya, sejak itu saya merasa, oh, karena saya orangnya nggak bisa ini ya, kalau datang melayat ke tempat kedukaan tuh, saya paling nggak tahu bagaimana caranya memberikan bela sungkawa ke orang yang berduka gitu. Saya paling bingung gitu. Jadi ya datar aja ya, turut berduka, yang sabar ya, yang kuat kalau perlu ada apa-apa kasih tahu. Saya nggak tahu apakah itu datang dari dalam hati saya atau itu datar-datar saja, tapi prinsipnya memang saya nggak tahu bagaimana caranya gitu. Nah, peristiwa ditinggal oleh ayah itu dan didampingi oleh para sahabat itu yang membuat saya merasa, oke, saya punya cara sekarang kalau misalnya harus mendampingi kerabat yang meninggal, saya punya cara, yaitu saya coba memberi bantuan dengan datang sedapat mungkin. Kalau misalnya harus mendampingi sampai ke pemakaman, saya akan usahakan sampai pemakaman. Celakanya pas pandemi, nah ini pandemi ini benar-benar menggoncangkan seluruh sendi-sendi kehidupan, ya, termasuk iman gitu. Saya takut gitu kalau misalnya ada kedukaan gitu, teman yang kedukaan gitu. Sumpah gue bingung gitu, gimana ya mau datang? Saya harus datang, pengen datang, saya harus bisa mendampingi gitu, saya pengen menghibur. Kalau perlu saya ikut ke pemakaman gitu. Tapi gue takut main gitu. Ini kalau ada, karena walaupun belum tinggi, saya punya diabetes juga, jadi ngeri-ngeri sedap gitu kalau datang berkerumun itu. Aduh, ini benar-benar pandemi goncangan banget sih gitu. Ya itu pergumulan lah, itu pergumulan sampai nggak tahu kapan nanti bisa mendapatkan pencerahan, tapi ya kira-kira begitulah Om Erwin dan Michelle dan teman-teman sharing saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Bayu. Jangan langsung dimatiin Pak, barangkali ada sesi keduanya sharingnya Pak. Pak Deanton. Iya nih, biasanya Pak Deanton ini banyak ininya nih. Banyak pengalaman nih. Monggo Pak. Pertama soal mengharapkan atau merasakan kehadiran Tuhan. Ada sebuah pengalaman lucu yang pernah terjadi dalam hidup saya. Ketika saya betul-betul mengharapkan Tuhan hadir. Waktu itu saya meditasi ikon namanya. Ikon itu gambar Tuhan Yesus ya, yang biasanya juga lukisan dari Yunani gitu. Dan kali ini ikonnya itu yang matanya Yesus tuh kalau kita amati itu bisa melek gitu. Nah, saya konsentrasi meditasi ikon. Terus ketika sedang di tengah meditasi itu, ikon yang saya pandangi itu bergerak-gerak. Klotak gitu. Waduh.
waktu itu saya merasa, aduh, Tuhan hadir. Tuhan hadir. Lalu saya konsentrasi lagi dengan penuh takjub dan ketakutan sebetulnya, kekaguman, wih kok Tuhan hadirnya seperti ini ya. Tak pandang lagi, itu ikonnya bergerak lagi. Klotak, 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 klotak. Akhirnya setelah beberapa kali seperti itu saya penasaran. Ikonnya saya pegang, saya lihat di balik ikon itu, di balik gambar itu lukisan, ternyata di balik lukisan itu ada cicak yang sedang kawin. Saya pikir Tuhan hadir ketika saya berdoa. Hadir Pak dalam bentuk cicak kali. Cuman mata ini nggak bisa kali ya. Tapi ya lalu saya ya naif ya, menganggap bahwa kita itu menganggap kehadiran Tuhan itu seperti yang kita gambarkan, seperti yang kita maui, seperti yang kita harapkan. Tetapi ternyata Tuhan di luar dari harapan, dari pikiran kita. Dia hadir itu ya lewat peristiwa-peristiwa hidup, lewat peristiwa-peristiwa di mana barangkali ya kalau di sini dikaitkan dengan peristiwa getir atau peristiwa sedih. Di situ memang saya sendiri mengakui bahwa sulit memahami kehadiran Tuhan dalam kondisi-kondisi seperti itu. Artinya itu butuh lompatan pemahaman. Dari hanya sekedar pengalaman manusiawi, dari hanya sekedar pengalaman atau peristiwa hidup biasa, ke pengalaman akan iman. Itu butuh lompatan, dan saya barangkali salah satu orang yang seperti Thomas. Kalau belum ada bukti, ada evidensi, ada kejelasan peristiwa manusiawi, angel menyadari kehadiran Tuhan. Nah, maka yang saya pegang adalah ya sudah, dalam peristiwa-peristiwa sedih dan getir adalah tindakan manusiawi. Tindakan manusiawi yang bisa kita lakukan. Apa itu? Ya, berusaha sebatas daya. Kalau itu kita harus mencari obat, carikan obat semampu yang kita mampu. Kalau kita harus berada di situ, menyumbangkan waktu, berikan waktu sampai kita merasa bahwa cukuplah waktu itu untuk orang bersangkutan. Kalau kita harus memberikan uang, berikanlah dana sampai sebatas dana yang kita miliki. Kalau itu ungkapan kesedihan, ya sudah, berikanlah itu sebatas daya yang kita miliki. Dengan kata lain, apa aksi nyata yang aku lakukan adalah sebetulnya kalau dalam bahasa Jawa itu ngaruhke. Orang yang sedang sedih getir ketika diaruhke itu udah bungah, bahagia bahwa dia tidak sendiri, bahwa dia merasa ada teman, bahwa dia merasa didukung. Dan inilah teman-teman yang dalam pusaran kesedihan itu ada bersama-sama dengan saya. Jadi itu menjawab pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Terima kasih. Terima kasih Pak De Anton atas sharingnya yang sangat menguatkan kita semua. Terima kasih Pak De. Ada lagi? Om, Tante sekalian. Kalau tidak ada, mungkin boleh
closing statement ya dari Pak Erwin. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah hadir bersama-sama dan sudah mendengarkan sharing-sharing dari kita semua, dari saudara-saudari kita semua. Pada intinya kita tetap memang harus berharap pada Tuhan ya. Walaupun kita dalam keadaan kesedihan atau apa, tiap orang bebas untuk, bukan bebas, tiap orang mungkin berbeda-beda dalam menanggapi peristiwa getir dan peristiwa kesedihan ini. Tapi yang selalu kita harus pegang adalah jangan takut dan jangan khawatir bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dan karena dia yang sudah lebih dulu menderita daripada kita, yang sudah lebih dahulu sedih dan sudah lebih dahulu juga bangkit. Jadi kita harus bersama dengan Tuhan untuk berjalan, meniti, dan membangun hidup walaupun kita ditimpa kegetiran dalam hidup dan tetap optimis. Demikian saya kira. Berikutnya kita lanjutkan dengan doa umat. Bagi para saudara-saudari, sahabat-sahabat Clara terkasih yang ingin menyampaikan doa umat, saya persilahkan, dan setelah itu kita tutup dengan doa Bapa kami. Silakan. Saya mulai lebih dulu. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas sabda-Mu yang kami dengar hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kami. Walaupun dalam virtual Zoom ini, kami tetap bersatu, sehati sejiwa bersama semua anggota lingkungan Clara untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Engkau telah mengatakan bahwa jika ada 1, 2, atau orang atau lebih hadir dan berkumpul dalam nama-Ku, Aku akan hadir di tengah-tengahnya. Karena itu kami percaya Roh Kudus-Mu sendirilah yang akan membuka hati kami masing-masing, sehingga kami tetap mendapatkan kekuatan dan keteguhan walaupun kami mendapatkan kesulitan, kesedihan, kegetiran dalam hidup. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, kami berdoa ya Bapa. Jadi kami pasti memiliki kecemasan dan kekhawatiran dari dalam hati kami masing-masing. Ya Bapa, lindungilah kami dan juga orang-orang di luar sana yang mengalami kekhawatiran. Kiranya Engkau curahkan kesabaran, kekuatan, dan pengharapan akan Engkau. Berilah kepada hati kami dan jiwa kami agar bisa lebih tenang dan tidak terlalu khawatir akan hari esok, sebab Engkau berfirman bahwa hari esok akan memiliki kesukarannya sendiri. Kami mohon, kabulkan doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau hadir kapan dan dimanapun. Tetapi karena dosa dan kelemahan kami tidak dapat begitu saja merasakan, apalagi menyadari kehadiran-Mu di saat-saat kami ditimpa kemalangan. Tuhan, semoga Roh-Mu yang Kau curahkan atas kami, mencelikkan mata kami, membuka hati kami, dan meluaskan pikiran kami, sehingga kami dapat menangkap kehadiran-Mu dalam setiap peristiwa hidup, lebih-lebih dalam peristiwa kemalangan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, sudilah Engkau mendengarkan doa-doa dan harapan kami semua, baik yang kami ucapkan maupun yang ada dalam hati kami masing-masing. Terimalah dan sertailah juga langkah hidup kami, dan ingin kami satukan doa ini dengan
doa yang diajarkan oleh Engkau sendiri kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Doa penutup, silakan. Pak D. Silakan Pak D. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dalam pertemuan ini. Kami mohon, kunjungilah keluarga kami, dan jadikanlah kami sahabat-Mu dan sahabat bagi keluarga-keluarga yang mengalami kehilangan. Bantulah kami juga dengan kehadiran Roh Kudus-Mu, agar kasih dan semangat Yesus selalu hadir di tengah keluarga, sehingga kami mampu berempati dengan sesama yang menderita dan sedih karena kehilangan orang-orang yang dicintai. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Lanjutkan dengan kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian yang hadir di Zoom, pertemuan Zoom ini, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, baik yang masih bersama kita maupun yang telah mendahului kita ke rumah Bapa, serta usaha-usaha yang kita lakukan untuk membangun hidup dan menghadapi segala kesulitan dan tantangan dalam masa pandemi ini, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Baik, Bapak Ibu, jangan pergi dulu karena kita akan tutup dengan tutup dan akan ada door prize. Naik aja. Wis. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat
Oke, sebelum kita berpindah ke door prize, aku akan infokan dulu nih mengenai apa aja sih yang akan didapatkan pada malam hari ini. Oke, pertama kita akan dapat minyak goreng ya. Siapa nih yang beruntung mendapat minyak goreng? Oke. Kemudian yang kedua, vitamin ester C. Nah, ini penguat imun nih ya untuk menghadapi memerangi COVID. Kemudian voucher belanja senilai 100.000 di Indomaret. Kemudian ada juga beras. Kemudian voucher belanja lagi senilai 100.000 di Indomaret. Dan yang terakhir sarung laptop dan mouse. Wah, mantap nih buat om tante yang kerja dari rumah. Ini cocok banget ya dapat ini. Oke, langsung aja kita ke roulette. Cimonik, apakah sudah siap? Oke, tunggu sebentar. Aku share screen. Shell tolong di disable, aku nggak bisa share screen. Ya, udah. Oke, sebentar. Yang ini Shell, yang tadi aku live. Oh iya iya. Oke. Namanya. Jadi dulu nggak ada. Sudah Shell? Sudah. Ya, makasih dapat. Jangan dong. Belum, Om. Oke, sebentar. Aku share ya. Oke. Sudah kelihatan belum? Ya, sudah. Oke. Untuk Untuk hadiah pertama. Bentar. Stop. Tante Maris bagus. Terima kasih. Mantap. Ini penampung minyak jelantah mendapat minyak. Hadiah kedua. Selanjutnya, vitamin. Siapakah yang mendapat vitamin? Ya, Pak Agus ya. Tante Lina. Hadiah ketiga. Hadiah ketiga. Makin cepet ya putarannya. Putar. Yeay. Bu Nining. Mana Bu Nining? Nggak kelihatan. Terima kasih. Oh, masih ada. Oke. Selanjutnya. Beras. Ini. Marudi. Hampir saya itu meleset deh. Bikin nasi uduk, Pak. Om Bayu. Nyaris, Pak. Oke, udah Cel ya? 1, 2, 3. Ada lagi, ada Oh, voucher. ada lagi. Voucher lagi. Vouchernya 2. Mulia. Akhirnya dapat. Asik. ATM-nya hilang, ATM-nya. Lagi ya. ATM. Satu lagi. Apa nih satu lagi? Laptop sama mouse. Apa laptop lagi? Sarung laptop. Waduh, kalau dapat laptop Mau. Minimum. Laptopnya sibuk harus dibajuin.
Hore, dapat sarung. Balik lagi. Cocok tuh Pak Perwin. Selamat. Terima kasih. Oke. Selamat. Kita foto bersama ya. Kenapa diputar lagi? Oke, thank you Cimoli. Iya. Oke, Om Tante, ayo kita open kamera ya. Ayo. Ya. Bapaknya pakai topi. Sebentar. Bayu keren, oi. Keren banget. Bayu Bayu kayak Bung berasa Sadino, piknik. Pak. Bayu berasa piknik, Pak ya? Oke. Ini kan lagi retret ini di puncak. Holiday ya, Om. Halu, Pak Bayu halu. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, mantap. Sip. Terima kasih Om Tante semuanya. Tuhan memberkati. Oke, makasih. Win, Monik, terima kasih. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih. Ketemu lagi. Terima kasih.